Ada rumah yang berdiri tegak, namun di dalamnya suara retak lebih nyaring daripada suara detak jam dinding. Ada keluarga yang terlihat utuh di foto lebaran, tapi isinya penuh jarak, dingin, dan pertikaian kecil yang berubah menjadi musim badai. Dan ada kita, anak-anak yang lahir di tengah perang yang bukan kita mulai, tapi harus kita nikmati tiap harinya, seperti makanan yang terpaksa ditelan. Konflik dalam keluarga itu seperti hujan yang turun tanpa henti. Kadang gerimis, kadang badai, kadang reda sebentar hanya untuk kembali mengguyur lebih deras. Tidak ada jeda, tidak ada titik aman, hanya ada ruang tamu yang sudah terlalu sering menyaksikan pertengkaran. Pintu kamar yang menjadi saksi bisu pelarian dan kita yang tumbuh tanpa sempat memahami rasa aman itu seperti apa. Di rumah-rumah seperti itu, kehangatan tidak pernah benar-benar menjadi penghuni tetap. Yang menetap justru suara pintu dibanting, kalimat yang saling menusuk, dan ekspresi wajah yang lebih mirip dua orang asing yang terpaksa hidup bersama. Bukan rumah, melainkan ladang sunyi yang penuh gemuruh. Konflik yang berkelanjutan membuat seseorang menjadi dewasa sebelum waktunya. Kita belajar membaca emosi orang tua bahkan sebelum belajar membaca buku. Kita hafal nada suara yang menandakan akan segera bertengkar. Kita mengerti kapan harus masuk kamar, kapan harus diam, dan kapan harus pura-pura tidak mendengar. Kita tumbuh seperti pengungsi di rumah sendiri, selalu siaga, selalu tegang, selalu menunggu kapan situasi kembali meledak. Ada orang yang mengenal rumah sebagai tempat pulang dan beristirahat. Tapi bagi sebagian dari kita, rumah justru tempat yang paling melelahkan, tempat yang menguras energi, bukan mengembalikannya. Tempat di mana kita belajar bahwa kebahagiaan adalah hal langka dan keheningan adalah kemewahan. Konflik yang terus berputar itu seperti roda yang tidak pernah berhenti. Kadang masalahnya kecil, tapi nada bicara membesarkannya. Kadang bermula dari hal remeh seperti siapa yang lupa mematikan lampu atau kenapa pulang terlalu malam. Tapi pada dasarnya yang mereka ributkan bukan itu. Mereka hanya punya terlalu banyak luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Sehingga sentuhan ringan pun terasa seperti pukulan. Dan kita berada di tengah-tengah itu. Berusaha memahami dua manusia yang kita sayangi, tapi tidak bisa saling menyayangi. Ada satu masa dalam hidup di mana kamu benar-benar berharap bahwa semuanya akan membaik. Kamu berhenti menunggu momen seperti dalam film ketika orang tua akhirnya berbaikan, saling memaafkan, lalu hidup bahagia. Kamu sadar bahwa dunia nyata tidak sebaik itu. Dan kamu mulai belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua konflik punya resolusi. Ada konflik yang hanya berhenti ketika semua orang sudah terlalu lelah. Dan saat itu terjadi, kamu tumbuh dengan cara yang aneh. Ada bagian dalam dirimu yang menguat, tapi bagian lainnya juga patah. Kamu menjadi dewasa tapi dengan retakan-retakan kecil di dalam dada. Kamu bisa tertawa tapi ada bagian yang tetap gelap. Kamu bisa mencintai orang lain tapi selalu ragu apakah cintamu cukup. Atau apakah kamu akan mengulang apa yang pernah kamu lihat di rumah. Broken home tidak selalu membuat seseorang rusak. Tapi jujur saja, ia meninggalkan goresan-goresan yang lama-lama membentuk pola. Ada yang tumbuh menjadi pendiam karena sudah terlalu kencang mendengar teriakan. Ada yang tumbuh menjadi pemarah karena tidak pernah mendapat ruang untuk mengeluarkan rasa sakit. Ada juga yang tumbuh menjadi pengamat karena terlalu sering belajar bertahan hidup dengan membaca situasi. Konflik berkelanjutan mengajarkan kita tentang kehilangan bahkan ketika kita masih tinggal bersama. Kita kehilangan ketenangan, kita kehilangan kehangatan, kita kehilangan kesempatan untuk menjadi anak-anak seperti yang seharusnya. Naif, ceria, dan bebas dari rasa takut. Tidak jarang kita merindukan rumah yang belum pernah kita punya. Menginginkan kenyamanan yang hanya kita lihat dari keluarga orang lain. Menyimpan rasa iri ketika melihat teman-teman pulang ke rumah dengan senyum.
kita bertanya pelan dalam hati, kenapa rumahku tidak seperti itu? Tapi tak ada yang benar-benar mampu menjawab. Namun dari semua luka itu, ada satu hal yang diam-diam tumbuh, yaitu kepekaan. Kita belajar memahami manusia, kita belajar merasakan getaran-getaran halus dalam sebuah ruangan. Kita belajar mengenali tanda-tanda awal konflik, bahkan sebelum orang lain mulai bertengkar. Dan anehnya, itu membuat kita menjadi orang yang kuat, walau kekuatan itu lahir dari tempat yang tidak seharusnya. Saat dewasa, kita membawa semua itu kemanapun kita pergi. Ketakutan-ketakutan kecil, kehati-hatian berlebihan, kebiasaan menenangkan orang lain, naluri memantau suasana. Kadang tanpa kita sadari, kita memilih pasangan yang membuat kita merasa aman. Tapi kita sendiri tahu bagaimana membangun kehangatan. Kita belajar menciptakan kedamaian yang tidak pernah kita dapatkan. Kita belajar menahan diri agar tidak menjadi seperti mereka. Kita belajar untuk berhenti meneruskan lingkaran itu. Karena satu hal yang hanya disadari oleh anak-anak broken home. Rasa sakit yang kita bawa bisa berhenti di diri kita atau kita lemparkan ke generasi berikutnya. Dan pelan-pelan kita memilih untuk berhenti. Kita memilih untuk memperbaiki meski kita sendiri tidak pernah diperbaiki oleh siapapun. Konflik yang berkelanjutan mengajarkan kita bahwa kedamaian itu mahal. Bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan. Kadang keberanian adalah diam, kadang keberanian adalah pergi, kadang keberanian adalah memaafkan diri sendiri karena tidak bisa menyatukan dua orang yang sudah lama berpisah di dalam hati. Dan pada akhirnya kita belajar bahwa keluarga bukan selalu tentang mereka yang memberi kita nama. Keluarga bisa tercipta dari orang-orang baru yang hadir dengan ketulusan, dari sahabat yang membuat kita merasa aman, dari pasangan yang tidak mengulang kesalahan masa lalu, dari versi diri kita yang akhirnya berani membangun rumah. Yang kita penuh teriakan, tapi penuh kehangatan. Rumah yang tidak harus besar, tidak harus sempurna, tapi cukup tenang untuk membuat kita merasa pulang. Pada akhirnya, broken home bukan akhir cerita. Ia hanyalah babak gelap yang sering kali membentuk babak-babak terang setelahnya. Konflik berkelanjutan bukan kutukan yang harus diwariskan. Kita dapat berhenti, kita dapat membangun ulang, kita dapat menciptakan rumah yang tidak penuh keretakan. Dan kalaupun ada yang masih menyakitkan hingga hari ini, izinkan diri kita memahami satu hal. Kita tidak harus menjadi seperti rumah tempat kita tumbuh. Kita tidak boleh memilih menjadi sesuatu yang lebih hangat. Kita berhak menciptakan rumah yang tidak lagi bergemuruh. Rumah yang akhirnya benar-benar terasa seperti tempat pulang. Sampai jumpa di episode cerita hari ini berikutnya, teman-teman.